Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang aku tidak akan takut. Sekali lagi, aku tidak akan takut. Pesan Tuhan ini sungguh luar biasa datang kepada setiap kita. Tuhan memberitahukan atau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit sejatinya Tuhan. Yang akan terus memandang jauh ke depan dengan keberanian penuh untuk terus melangkah dan bergerak maju apapun yang menjadi tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya gini Bapak Ibu, sejujurnya tidak ada hal yang membuat kita takut. Tidak ada hal yang membuat kita gentar untuk menghadapi apapun di depan sana. Katakan amin Bapak Ibu. Karena jelas firman Tuhan berkata, karena roh yang ada di dalam kita, di dalam kamu dikatakan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu jelas firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Ya. Bahkan kemarin juga Bapak Gembala sudah sampaikan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 bagian B. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jujur saja saya mau sampaikan bahwa tidak ada yang mampu, tidak ada yang dapat mengalahkan setiap kita jika Allah ada di pihak kita. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6. Pemazmur berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini adalah ungkapan atau nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Bukankah perkataan ini perkataan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu? Daud begitu yakin akan pembelaan Tuhan. Daud begitu yakin akan pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, sebelum kita jauh saya akan membacakan apa yang menjadi inti pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena ini sangat penting untuk kita sama-sama pelajari. Ya, di dalam inti pesan Tuhan dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Kita diingatkan, Tuhan menghendaki umatnya memiliki respon yang benar saat ketakutan dan berbagai ancaman mencoba menghinggapi. Tidak sedikit orang percaya yang membuka pintu begitu saja terhadap berbagai ancaman dan berbagai kabar berita dan berbagai fakta ancaman yang membuat dirinya akhirnya menjadi takut. Lalu kemudian bergumul memohon kepada Tuhan untuk melepaskan rasa takut daripadanya. Ingat, jenis ketakutan spiritual ini bukan berasal daripada Tuhan. Di sini ditekankan Bapak Ibu. Tujuannya jelas bahwa roh ketakutan itu hanya membuat umat Tuhan lumpuh. Hanya membuat umat Tuhan tidak dapat maju ke tujuan Tuhan. Nah ini tujuannya Bapak Ibu. Dapat menghalangi kita. Bahkan dijelaskan kemarin itu ketakutan itu bisa menjalar. Bisa menular. Seterusnya dikatakan gini Bapak Ibu. Tuhan mau umatnya belajar dari pemazmur yang lebih dahulu. Membuat pagar penghalang, menutup pintu apapun daripadanya yang dapat membuat dirinya menjadi takut. Nah, mari kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Kemarin disampaikan Bapak Gembala ada dua hal. Yang pertama, pastikan bahwa kita berada di pihak Tuhan.
Yang kedua, pastikan bahwa yang menjadi tempat perlindungan kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Pagi hari ini kita akan merenungkan dua hal. Ini saya mau sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan bahwa kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Pastikan bahwa kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri atau pengalaman sendiri. Ya, kita akan belajar kepada pribadi Daud, di mana Daud selalu bergantung kepada Tuhan dan kepada kekuatan dan pertolongannya. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 118 ayat 5, ayat 8 dan 9. Ayat 5 dulu. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Artinya, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Daud tidak mengandalkan pengalamannya sendiri. Jelas dikatakan Daud tidak mengandalkan manusia atau para bangsawan. Karena jelas firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu ada di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada para bangsawan, dikatakan firman Tuhan. Artinya dari ayat ini kita belajar Bapak Ibu, kita tidak boleh bersandar pada kekuatan manapun selain bersandar kepada kekuatan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan andalkan manusia. Jangan mengandalkan pengalaman kita. Itu tidak cukup. Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima berkata, Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab serta memberi kelegaan. Luar biasa sekali. Jadi apa yang Daud lakukan? Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kesesakan Bapak Ibu. Ini yang Daud lakukan. Dia berseru kepada Tuhan. Ini juga yang harus kita lakukan. Ini juga yang menjadi doa kita. Ketika ketakutan itu menyerang hidup kita, apa yang kita lakukan? Kita harus datang berseru kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita. Bukan berarti gini Bapak Ibu. Bukan berarti Daud di sini tidak mampu melawan dengan kekuatannya sendiri. Bisa saja. Tetapi Daud lebih memilih untuk bersandar pada kekuatan Tuhan daripada bersandar pada kekuatannya sendiri. Contoh ini Bapak Ibu. Contoh sosok Nabi Elia pernah menjadi takut dan ingin mati usai menolong bangsa Israel. Kita tahu ceritanya ini. Kita tahu bahwa Elia pernah membantai 450 para Nabi Baal. Dia bantai habis. Namun ketika berita itu sampai kepada Ratu Isabel, ia marah dan mengancam untuk membunuh Nabi Elia. Apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa Nabi Elia menjadi takut dan ingin mati. Dia lari karena takut dibunuh. Diancam Bapak Ibu. Bayangkan, kadang ketakutan itu datang mengancam hidup kita. Menyerang hidup kita sebagai orang-orang percaya. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Mungkin kondisi fisik mungkin sedang lemah. Keadaan kerohanian kita mungkin juga sedang lemah. Akhirnya ketakutan itu menyerang. Dan ketika ketakutan itu menyerang,
pilihannya kabur. Siapapun Bapak Ibu bisa mengalami ketakutan tersebut. Tetapi pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita. Dengan tegas, aku tidak akan takut. Kita mau belajar kepada pribadi Daud Bapak Ibu. Yang selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Bukan bersandar kepada kekuatan sendiri. Ini yang dapat kita renungkan dari poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah hadapi setiap ketakutan dengan keberanian dari Tuhan. Hadapi setiap ketakutan dengan keberanian dari Tuhan. Kita harus ingat bahwa di dalam diri setiap kita, anak-anak Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Ini kita harus ingat Bapak Ibu, ada kuasa di dalam diri kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat 10 sampai 12. Dan nanti kita lompat di ayat 14. Ayat 10, 12 dan 14. Mari kita lihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 11. Mereka mengelilingi aku, ia mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 12. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari ayat yang kita bacakan, ada sebanyak 3 kali Daud menyampaikan kalimat yang sama. Apa yang Daud sampaikan? Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Segala bangsa mengelilingi aku. Bukankah itu membuat seseorang menjadi takut Bapak Ibu? Tentunya sesuatu yang menakutkan. Selanjutnya dikatakan mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Tetapi Daud sampaikan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Saya merenungkan kalimat ini Bapak Ibu. Begitu gagahnya Daud berbicara. Kita bisa melihat begitu Daud berani menghadapi setiap kepungan-kepungan dari pihak musuh yang menyerang hidupnya. Dia katakan dengan tegas, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika ketakutan, ketika ada musuh yang menyerang, kita harus berani mengatakan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Tuhan memberikan kita roh keberanian Bapak Ibu. Jadi ketakutan apapun yang menyerang kita, biarlah kita tetap maju dengan berani. Katakan amin. Yang terpenting di sini adalah bukan maju dengan kekuatan sendiri, maju bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan Bapak Ibu. Kitab Ulangan pasal 3 ayat 21 sampai 22. Yosua pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya. Ulangan pasal 3 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan kepada Yosua aku perintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan
kemana engkau pergi? Ayat 22. Janganlah takut kepada mereka. Alkitab berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dengan tegas Alkitab berbicara, jangan takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Artinya apapun yang terjadi, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, kita harus terus maju. Kita terus harus melawan. Jangan kalah, jangan mundur. Jangan memberikan kesempatan kepada pihak musuh untuk menghalangi kita untuk terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, ketakutan itu hanya membuat umat Tuhan lumpuh. Ketakutan itu hanya membuat umat Tuhan tidak dapat maju ke tujuan Tuhan. Ini kan dari pihak yang musuh lakukan Bapak Ibu. Supaya kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Artinya jangan sampai kita biarkan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya kita harus maju bersama dengan Tuhan. Jadi kita mau belajar kepada pribadi Daud. Apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Ini yang saya bagikan dalam 2A sama 2B. Ini yang Daud lakukan, yang untuk sama-sama kita pelajari. Daud maju menghadapi para lawannya. Tanpa takut, tanpa gentar sedikit pun. Seperti contohnya kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ketika ia melawan Goliat, Daud tidak pernah mundur sedikit pun. Tapi ada pelajaran yang saya lihat di situ adalah bagaimana prajurit-prajurit yang lain mengalami ketakutan. Termasuk Saul. Daud dengan gagah berani dia maju untuk melawan Goliat. Artinya jangan sampai kita membiarkan. Karena memang bukan Daud, bukan karena kekuatan Daud. Tapi Daud maju bersama dengan Tuhan. Makanya ada kemenangan yang terjadi di sana. Dan kemenangan itu akan terjadi kalau kita berdiri di pihak Tuhan. Dan Tuhan berdiri di pihak kita. Ayo Bapak Ibu, renungkan kembali, kemarin sudah Bapak Gembala sampaikan. Kita berdiri di pihak siapa? Itu menentukan langkah kita ke depan. Itu menentukan kalah atau menang. Kita berdiri di pihak siapa? Bagian B, ini yang Daud lakukan. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam hidupnya. Ayat 14 dari Mazmur 118. Alkitab berkata, Tuhan itu kekuatanku. Ini dahsyat banget Bapak Ibu. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saya melihat bahwa ini adalah salah satu kunci. Sehingga Daud tidak menjadi takut terhadap apapun juga. Daud tidak menjadi takut terhadap kepungan para musuhnya. Karena jelas firman Tuhan, sumber kekuatannya adalah Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Satu-satunya Bapak Ibu. Dan saya percaya gini Bapak Ibu, saya berdoa buat setiap kita punya keberanian seperti yang Daud miliki. Dengan cakap, dengan gagah berani melangkah. Saya merenungkan bahwa Daud adalah prajurit sejati. Dan saya juga percaya setiap kita adalah prajurit-prajurit sejati Tuhan yang terus memandang jauh ke depan. Melihat visi Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan tutup 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mungkin hari-hari kita sedang mengalami ketakutan. Tetapi jelas firman Tuhan berkata bahwa harus kita melawannya dengan iman yang teguh di dalam Kristus. Jadi dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan bahwa kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri atau pengalaman sendiri. Yang kedua, kita harus menghadapi setiap ketakutan dengan keberanian yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.